Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggita, NIM 2002103033057. Saya dari program studi pendidikan geografi Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktek pengambilan sampel tanah. Yang pertama, kita akan mengambil sampel tanah utuh, yang mana tanah utuh merupakan tanah yang diambil pada lapisan tertentu dalam keadaan tidak terganggu. Nah, yang perlu kita siapkan yaitu pipa. Pipa ini ukurannya kurang lebih 8 cm panjang pipanya, dan untuk diameternya sendiri juga kurang lebih 8 cm. Dan kita letakkan pipa ini di atas tanah. Nah, lalu di atasnya kita letakkan balok kayu sebagai alat untuk mempermudah kita buat mukul malu ini. Lalu kita palu pipa ini. Ini cara ngambil pipanya ini, kita tanahnya di sekop dulu bagian pinggirnya ini. Jadi ini contoh sampel tanah utuhnya. Ini kita catain dulu pakai pisau. Jadi pas ngambil tanah ini benar dalam keadaan tidak terganggu, karena ini emang udah dari pipanya gitu. Dan habis itu kita kasih plastik di atas sama di bawahnya.
di atasnya juga, jadi semuanya tuh harus ditutup. Ambil karet dulu. Sampel tanah yang kedua yaitu tanah terganggu. Nah, untuk ngambil sampel tanah terganggu itu lebih mudah karena kita cukup tanahnya itu cukup kita skop gitu, atau bisa pakai cangkul juga. Nah, untuk ngambilnya ini kita terserah gitu ya, mau ngambil di kedalaman berapa. Ini aku ukur dulu kedalamannya berapa. Jadi ini aku mau ngambil di kedalaman 20 cm. Tadi ini kan yang ini tuh di kedalaman 8 cm. Ini aku mau ngambil yang lebih dalam lagi buat contoh yang tanah terganggu ini. Ini udah pas, jadi ini udah di kedalaman 20. Nah, ini kita akan mengambil contoh sampel jenis tanah yang ketiga, yaitu tanah agregat. Tanah agregat itu adalah bentuk tanah yang bentuknya itu berupa bongkahan-bongkahan yang biasanya ada di lapisan tanah yang ada di dalam. Jadi kita harus di skop dulu atau dicangkul dulu tanahnya itu buat dapat agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggita, NIM 2002103030357 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum geografi tanah terkait mengidentifikasi warna tanah. Nah, kita tahu bahwa warna tanah merupakan ciri fisik yang pertama kali kita lihat saat di lapangan, dan ciri fisik yang paling mudah kita kenali di lapangan. Warna tanah sendiri mencerminkan kandungan yang ada di dalam tanah, baik itu kandungan organik, senyawa kimia, maupun kelembapan tanah. Nah, untuk mengidentifikasi warna itu sendiri, kita menggunakan 3 parameter. Yang pertama ada HU. HU sendiri merupakan warna spektrum yang dominan. HU terbagi menjadi 10 warna, yaitu Y yellow, YR yellow red, R red, P purple, dan lain-lain. Kemudian di setiap warna dibagi lagi berkisar 2,5, 5, 7,5, dan 10. Adapun parameter yang kedua yaitu value. Value merupakan gelap terangnya warna. Nah, value itu dibagi dari 0 sampai 8. Dimana makin tinggi nilai value-nya, maka makin terang warna dari tanah tersebut. Yang ketiga ada chroma. Chroma ini merupakan gradasi kemurnian atau kekuatan dari spektrum warna tersebut. Yang mana makin tinggi nilai warna chromanya, maka akan jelas meningkatkan warna dari spektrum warna tersebut. Kita beri air sampai tanahnya itu lembab. Jangan sampai terlalu basah, cukup lembab saja ya.
tapi jangan sampai terlalu basah juga, yang sekiranya tanah ini lembab. Kemudian kita cocokkan. Nah, di sini kita cocokkan terlebih dahulu ya. Kita cocokkan terlebih dahulu. Nah, ini tuh sama kayak yang ini. Ini tuh sama. Apa ya? Kayak mendekati warna aslinya si tanah. Nah, untuk menentukan warna tanahnya itu tadi kita kan yang mendekati itu warnanya kan ada di sini ya. Berarti itu kita ini kertasnya full 10 YR yellow right. Terus value-nya itu ada di sini kan. Berarti di sini value-nya itu 3, terus kromanya itu di sini 3. Berarti ini tanah berwarna 10 YR 3/3. Nah, kita tulis dulu. Jadi seperti ini. Baik, ini adalah contoh tanah yang kedua, yaitu tanah dari desa Jambu, yang mana ini merupakan tanah yang diambil di dekat area persawahan. Jadi ini kita mau cocokkan dulu. Sekiranya mana yang cocok, bisa lihat dulu ya. Kalau misal sekiranya ada yang kurang pas, kita bisa ambil yang lainnya. Mau kita coba tes. Ini sudah agak mendekati gitu ya. Nah, ini mendekati gitu ya. Lihat, ini sama gitu. Nah, bisa kita lihat itu sudah mendekati dengan warna asli dari tanah ini. Jadi yang nomor 2 ini cukup mendekati gitu ya. Coba kita lihat sekali lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Setelah itu baru kita lihat cocokkan untuk memberikan warna pada tanah tersebut. Baik, ini kertas mansel yang kita pakai tadi itu yang cocok itu yang ini kan ya, yang kedua, 2 dari bawah dan 2 dari pinggir. Ini kertas mansel yang full 7,5 YR. Jadi nilai value-nya itu tadi kan yang ini. Nah, value-nya itu berarti yang ini. Yang ini 3 ya, nilai value-nya itu 3. Terus kromanya itu yang ini. Tadi kan yang ini. Berarti kromanya ini yang ini. 2. Ini 2 kan? Berarti ini 2. Dan berarti warnanya itu kita bisa tulis seperti ini.
Jadi kita tulis tadi U-nya itu 7,5 ya, 7,5 YR. Terus nilai itunya, value-nya itu berapa? Tadi 3, sama kromanya itu 2. Jadi seperti ini. Nah, jadi tanah berwarna 7,5 YR 3/2. Maksudnya U-nya itu 7,5 YR, terus nilai value-nya itu ada 3, terus kromanya 2. Nah, di sini tuh masuk ke kelompok warna dark brown. Jadi warna apa ya? Coklat gelap gitu. Jadi seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggita, NIM 200210303005057. Di sini saya dari program studi pendidikan geografi Universitas Jember. Dan kali ini saya akan melakukan praktikum geografi tanah, yaitu terkait dengan identifikasi tekstur tanah. Nah, jadi apa sih tekstur tanah? Tekstur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan perbandingan relatif antara fraksi pasir, liat, dan debu sebagai partikel-partikel penyusun tanah. Nah, jadi ukuran partikel tanah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pasir. Nah, pasir ini memiliki ukuran partikel yang kasar dengan diameter 0,05 sampai 2 mm. Dan yang kedua ada lempung atau liat. Nah, ini memiliki ukuran diameter partikel yaitu 0,002 mm. Dan yang terakhir ada debu. Debu memiliki ukuran diameter yaitu 0,002 sampai 0,05 mm. Jadi debu ini merupakan ukuran partikel yang berada di antara pasir dengan lempung. Nah, adapun untuk ukuran partikel yang lebih dari 2 mm disebut sebagai fraksi kasar tanah, dan itu tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi tekstur tanah. Nah, untuk melakukan praktikum penetapan tekstur tanah di lapangan, maka kita di sini membutuhkan alat dan bahan, yaitu tanah. Jadi tanah, dan yang kedua ada air, dan yang ketiga ada grafik cara pengukuran tekstur tanah, dan yang keempat sebagai tambahan yaitu penggaris. Nah, adapun untuk melakukan praktikum ini, langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Kita ambil tanah, segenggam tanah, lalu kita beri dengan air. Kita berikan air secukupnya saja, sampai sekiranya tanah itu bisa dibentuk. Nah, jadi ini kita bentuk tanahnya itu menjadi bola dengan cara dipijat-pijat, diuleni gitu ya, sampai nanti bisa membentuk bola. Nah, jadi kita bentuk seperti bola, kurang lebih seperti ini. Jadi kita pijat-pijat, kita uleni sampai membentuk bola seperti ini. Jadi kita bentuk seperti bola. Nah, gimana sih kalau misalnya tanahnya itu tidak bisa dibentuk menjadi bola? Kalau tidak bisa dibentuk menjadi
bola atau tidak bisa dibentuk, nah itu berarti masuk ke pasir. Jadi emang nggak bisa dibentuk gitu ya. Nah, setelah bisa dibentuk jadi bola, yaitu langkah berikutnya membentuk tanah ini menjadi seperti benang pita dengan cara menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Caranya seperti ini. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi kita bentuk. Jadi seperti ini. Nah, gimana sih kalau misalnya itu tanahnya itu tidak bisa dibentuk jadi benang pita ya. Nah, kalau tidak bisa dibentuk jadi benang pita itu berarti masuk ke pasir geluhan. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita ukur. Nah, ini ada 2,5. Jadi ini ukurannya 2,5 cm, panjangnya itu ada 2,5 cm. Kemudian untuk melihat tingkat kehalusannya, kita bisa ambil tanah yang tadi itu, kita ambil, lalu kita kasih air sedikit. Seperti ini ya. Nah, ini untuk mengukur tingkat kehalusannya. Nanti bisa kita rasain apakah halusnya itu apakah kasar seperti gula pasir gitu ya, atau mungkin halus seperti tepung, atau antara partikel yang kasar sama yang lembut itu sama-sama dominan. Jadi bisa kita rasain. Jadi kita rasain apakah tanahnya itu halus lembut, ataukah mungkin kasar seperti gula pasir. Kalau yang halus itu ya kayak tepung gitu. Rasanya itu kalau kita raba itu kayak tepung. Kalau yang kasar itu kalau kita raba kayak gula pasir. Atau mungkin dominan. Jadi sama-sama antara halus, lembut sama kasarnya itu sama-sama dominan dari tanah itu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kita rasain gitu. Pakai tangan. Jadi kita rasain pakai tangan apakah lembut ataukah kasar, atau antara lembut sama kasar itu sama-sama dominan. Nah, setelah kita mengetahui panjang pita dan tingkat kehalusan dari tanah yang tadi, baru kita gabungkan kedua parameter tersebut untuk bisa menentukan tekstur tanah. Nah, tadi itu panjang pitanya itu kita dapetin 2,5 cm. Jadi 2,5 cm. Dan tanahnya itu saat kita ukur tingkat kehalusannya, yaitu tanahnya itu lebih terasa lembut gitu ya, sangat lembut. Lebih dominan lembutnya daripada berpasirnya. Jadi dari menggabungkan itu kita bisa simpulkan bahwa tanah yang tadi itu merupakan jenis tanah geluh lempung tebuan atau silty clay loam. Jadi tanahnya itu masuk yang ini.